Dalam megahnya Gunung Lawu, tersembunyi misteri dan sejarah spiritual jejak pemujaan kuno, dan ribuan misteri yang belum terjawab. Mari kita telusuri ke dalam keheningan puncak dan lerengnya, memaparkan misteri mendalam yang menghiasi Gunung Lawu sejak zaman dahulu. Karanganyar menjadi salah satu kabupaten dengan banyaknya pilihan objek wisata yang sangat menarik. Jika Anda pergi ke Tawangmangu, sangat disayangkan kalau tidak mampir di sebelah barat Tawangmangu yang berada di lembah Gunung Lawu. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi hawa yang berbeda. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi hawa yang berbeda. Orang yang berkunjung ke tempat ini akan disuguhkan oleh pemandangan yang luar biasa. Tempatnya yang rindang karena banyak pepohonan besar dan bukit yang bisa memanjakan mata ketika melihat serta dipenuhi oleh bunga-bunga yang cantik tumbuh mekar. Di sekitaran situs Candi Menggung tersebut membuat tubuh rileks dan tenang. Tempat ini cocok untuk mengisi kegiatan liburan di tengah rumitnya masalah hidup. Situs Candi Menggung secara administratif terletak di Dusun Ngelurah Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Bagi masyarakat luar daerah Kecamatan Tawangmangu, mungkin masih belum mengenal Dusun Ngelurah secara mendalam. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai situs Candi Menggung, kami akan mengajak Anda mengulik keindahan dan sejarah situs Candi Menggung yang terdapat di Dusun Ngelurah Tawangmangu. Situs ini berada di sebuah areal perbukitan dengan elevasi 1.003 meter di atas permukaan laut dengan banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitar situs. Di sisi barat situs terdapat jalan dan permukiman penduduk, sedangkan di sisi selatan terdapat sungai yang berjarak sekitar 50 meter dari situs. Dan juga terdapat parit yang memanjang ke arah barat, lalu berbelok ke arah utara pada sisi barat situs. Dari data BPCB Jawa Tengah tahun 1989, situs Menggung ini memiliki 5 halaman teras, tetapi batas antar teras sudah tidak begitu jelas. Terdapat 9 arca yang ditemukan. 6 diantaranya merupakan arca Dwarapala. Arca Dwarapala ini terletak di 2 teras, yaitu teras pertama ada 4 buah arca Dwarapala dan teras ketiga ada 2 buah arca Dwarapala. Ciri umum dari arca Dwarapala ini bersenjata pedang dengan posisi jongkok, salah satu kaki dinaikkan, dan mempunyai raut muka seram. Adapun 2 arca lain yang terdapat di pusat situs Menggung dikelilingi oleh tembok berbentuk persegi panjang. 1 arca merupakan perwujudan dari Kiai Menggung, dan 1 arca lagi merupakan arca Durga Mahisasura Mardini, atau masyarakat setempat mempercayainya sebagai perwujudan Nyi Rasa Putih. Sementara 1 arca lainnya yang berupa arca Bima tanpa kepala terletak di sela-sela akar pohon yang berada di sekitar situs. Selain 9 arca tersebut, di situs Menggung ini juga ditemukan sebuah yoni yang terletak di belakang pusat situs Menggung. Temuan ini mengindikasikan adanya pemujaan terhadap Siwa. Yoni di situs Menggung merupakan salah satu yoni unik karena bentuknya yang berbeda dari yoni pada umumnya, yaitu berbentuk persegi 4. Temuan lainnya adalah 4 batu persegi panjang, berfungsi sebagai bagian dari struktur bangunan atau alas sesaji. 2 batu menhir sebagai peninggalan tradisi megalitik yang biasanya menjadi simbol penghormatan terhadap leluhur atau penanda tempat suci. 1 batu berukir yang menjadi bukti adanya aktivitas seni dan simbolisme keagamaan. Yoni dalam ajaran Hindu sebagai unsur penting dalam pemujaan Hindu yang melambangkan kesuburan dan aspek feminin alam semesta.
Secara kepercayaan lokal, dua menhir di situs Menggung sering dimaknai sebagai lambang kehadiran Eyang Menggung dan Nyai Rasa Putih. Meskipun secara arkeologis menhir tersebut tidak selalu bisa dipastikan secara historis sebagai representasi langsung dua tokoh tersebut. Ini merupakan perpaduan antara peninggalan megalitik dan kepercayaan spiritual masyarakat Jawa. Menurut beberapa sumber, kata Menggung sendiri diambil dari nama Mbah Menggung, yang sebenarnya merupakan Narotama, pengikut Raja Airlangga. Narotama ini melarikan diri ke Wonogiri dan mendirikan peristirahatan di Nglurah. Setelah beberapa waktu, Airlangga memutuskan untuk kembali ke Kediri bersama pengikutnya yang lain. Tetapi Narotama dan anak buahnya memilih tetap tinggal di Nglurah. Di samping itu, situs Menggung oleh masyarakat sekitar sering disebut Punden Nglurah, yang mana menjadi tempat bersemayamnya roh leluhur penguasa desa. Roh leluhur yang menempati Punden Nglurah ini adalah Mbah Menggung. Mbah Menggung dikaitkan dengan keturunan pendeta Tumenggung dan menjadi pendamping Airlangga yang konon sempat singgah di situs Menggung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anjar Pamungkas selaku Ketua RW setempat, beliau menjelaskan bahwa Arca Eyang Menggung dan Nyai Rasa Putih bukan sekadar nama biasa. Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki filosofi yang mendalam. Menggung dimaknai sebagai ajakan untuk mengheningkan cipta kepada Yang Agung, sedangkan Nyai Rasa Putih melambangkan prinsip bahwa setiap manusia harus memiliki rasa suci dan ketulusan dalam hidup. Lingkungan situs Menggung yang dikelilingi oleh hutan dan perkebunan menciptakan suasana hening dan sakral. Kondisi geografis tersebut sangat mendukung pelaksanaan berbagai ritual keagamaan dan upacara adat, karena sesuai dengan konsep Mandala Kadewa Guruan, merupakan tempat spiritual yang berada jauh dari keramaian. Struktur sederhana, posisi geografis yang strategis, serta temuan arkeologis semakin memperkuat dugaan bahwa situs Menggung pada masa lalu merupakan pusat kegiatan spiritual dan keagamaan masyarakat sekitar. Situs Menggung telah resmi diakui oleh negara sebagai warisan budaya benda sejak tahun 2005. Meski demikian, asal-usul situs ini masih menyisakan perdebatan di kalangan masyarakat maupun peneliti. Sebagian masyarakat meyakini bahwa situs Candi Menggung berasal dari masa kerajaan Airlangga, sejalan dengan kepercayaan turun-temurun yang berkembang di wilayah tersebut. Namun temuan sejumlah penelitian arkeologi menunjukkan pendapat yang berbeda. Menurut penuturan Bapak Anjar Pamungkas, terdapat salah satu peneliti arkeologi yang mengungkapkan bahwa situs Candi Menggung kemungkinan besar justru berasal dari masa kerajaan Majapahit. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa penelusuran sejarah situs Menggung masih memerlukan kajian ilmiah yang lebih mendalam. Hingga saat ini, belum ada bukti arkeologis yang dapat memastikan secara definitif peninggalan di era kerajaan apa yang berkaitan langsung dengan situs Candi Menggung. Keterbatasan pengetahuan mengenai asal-usul situs Menggung juga tercermin dari ingatan kolektif masyarakat setempat. Bapak Anjar Pamungkas menjelaskan bahwa bahkan 3 generasi sebelumnya pun tidak memiliki informasi yang jelas tentang sejarah awal situs ini. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterputusan pengetahuan sejarah yang terjadi seiring berjalannya waktu. Meskipun demikian, keberadaan situs Menggung tetap memiliki nilai historis dan kultural yang penting. Situs ini diyakini berkaitan erat dengan aktivitas leluhur serta tradisi spiritual masyarakat di kawasan lereng Gunung Lawu. Ketidakpastian mengenai asal-usulnya justru membuka peluang bagi kajian arkeologis dan penelitian sejarah lokal untuk menggali lebih jauh jejak peradaban yang pernah berkembang di wilayah Tawangmangu. Dengan demikian,
Situs Menggung tidak hanya bernilai sebagai peninggalan fisik, tetapi juga menyimpan potensi pengetahuan sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Bagi masyarakat Tawangmangu, Situs Menggung memiliki makna yang jauh melampaui aspek sejarah semata. Situs ini dipandang sebagai pusat spiritual yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya. Keberadaannya menjadi simbol keterhubungan antara manusia, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Dari keyakinan inilah lahir berbagai tradisi adat yang bertujuan menjaga keseimbangan hidup dan harmoni dengan lingkungan. Dihormati dan dijaga kelestariannya. Keberadaannya menjadi simbol keterhubungan antara manusia, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Dari keyakinan inilah lahir berbagai tradisi adat yang bertujuan menjaga keseimbangan hidup dan harmoni dengan lingkungan. Salah satu tradisi penting tersebut adalah tradisi Dukutan, yang dilaksanakan secara turun-temurun setiap Selasa Kliwon dalam Wuku Dukut. Tradisi ini menjadi wujud nyata rasa syukur masyarakat terhadap berkah alam, sekaligus bentuk penghormatan kepada leluhur. Melalui kegiatan ini, masyarakat secara kolektif berpartisipasi dalam merawat situs, serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi Dukutan biasanya diperingati setiap 7 bulan sekali, tepatnya pada hari Selasa Kliwon, dalam perhitungan Wuku Dukut. Wuku atau biasa dikenal dengan istilah Pawukon adalah sistem penanggalan tradisional Jawa yang memiliki daur waktu selama 210 hari dan dibagi menjadi 30 bagian waktu yang disebut Wuku. Nama ke-30 Wuku tersebut antara lain Sinta, Landhep, Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbrek, Warigalit, Wariagung, Julung Wangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mandasia, Julung Pujut, Pahang, Kuruwelut, Marakeh, Tambir, Medhangkungan, Maktal, Wuye, Manail, Prangbakat, Bala, Wugu, Wayang, Kulawu, Dukut, dan Watu Gunung. Sedangkan Selasa Kliwon adalah kombinasi antara hari Selasa dari siklus mingguan 7 hari dan Kliwon dari siklus pasaran 5 hari, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Kombinasi ini sering dianggap sebagai waktu yang memiliki kekuatan spiritual atau dalam kepercayaan Jawa. Tradisi Dukutan dilaksanakan berdasarkan perhitungan penanggalan Jawa, yaitu pada hari Selasa Kliwon dalam Wuku Dukut. Sistem ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Dukutan sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal dan perhitungan waktu tradisional masyarakat Jawa. Upacara ini merupakan ritual adat masyarakat Ngelurah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan. Prosesi diwujudkan dengan pembuatan serta pengumpulan sesaji di area sekitar Situs Menggung. Sesaji yang dipersembahkan berbahan dasar jagung dan singkong tanpa dicampur beras atau padi. Proses pembuatannya juga sangat sakral, karena seluruh alat yang digunakan mulai dari kayu bakar hingga peralatan dapur tidak boleh dilewati dengan cara melangkah di atasnya atau dilangkahi. Selain itu, perempuan yang haid atau baru selesai masa haid tidak diperkenankan ikut serta dalam kegiatan memasak sesaji. Rangkaian upacara diawali dengan kegiatan gotong royong, yaitu para warga laki-laki membersihkan area sekitar situs, sementara para perempuan menyiapkan dan membersihkan peralatan memasak. Keesokan harinya, tepat pada hari Senin, masyarakat mulai memasak makanan untuk sesaji, dengan aturan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mencicipi makanan tersebut. Pada malam harinya dilaksanakan doa bersama, kemudian keesokan paginya, yakni Selasa Kliwon, dimulai prosesi utama tradisi Dukutan. Tradisi Dukutan tidak hanya berfungsi sebagai upacara adat, tetapi juga merupakan bentuk manifestasi kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun
dan tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Kearifan lokal sendiri dapat dipahami sebagai gagasan, nilai, norma, dan pengetahuan asli yang berkembang dalam masyarakat, serta digunakan untuk mengelola kehidupan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat Tawangmangu, nilai pertama yang menonjol dalam pelaksanaan tradisi dukutan adalah gotong royong. Seluruh warga, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, bergotong royong dalam mempersiapkan perlengkapan upacara, mengolah bahan sesaji, serta menjaga kelancaran jalannya acara. Kebersamaan ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap tradisi sebagai bagian dari identitas komunitas. Nilai kedua yang terkandung dalam tradisi ini adalah rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan melalui persembahan hasil bumi. Masyarakat memandang hasil panen sebagai anugerah dari Sang Pencipta, sehingga mereka mengungkapkan rasa terima kasih melalui sesaji dan doa bersama. Hal ini mencerminkan kesadaran spiritual masyarakat akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan. Selain itu, terdapat pula nilai penghormatan terhadap leluhur. Tradisi dukutan menjadi sarana untuk mengenang jasa para pendahulu dan asal-usul komunitas, sehingga masyarakat tidak tercerabut dari akar sejarah dan budayanya sendiri. Selanjutnya, tradisi dukutan juga menanamkan nilai harmoni dengan alam. Pemanfaatan hasil bumi sebagai sesaji memperlihatkan bahwa masyarakat sangat menghargai peran alam sebagai sumber kehidupan. Mereka meyakini bahwa keseimbangan antara manusia dan alam harus dijaga melalui tindakan yang penuh rasa hormat dan tidak merusak lingkungan. Lebih jauh lagi, pelaksanaan tradisi ini turut memperkuat identitas budaya lokal masyarakat Tawangmangu. Selanjutnya, tradisi dukutan juga menanamkan nilai harmoni dengan alam. Pemanfaatan hasil bumi sebagai sesaji memperlihatkan bahwa masyarakat sangat menghargai peran alam sebagai sumber kehidupan. Mereka meyakini bahwa keseimbangan antara manusia dan alam harus dijaga melalui tindakan yang penuh rasa hormat dan tidak merusak lingkungan. Lebih jauh lagi, pelaksanaan tradisi ini turut memperkuat identitas budaya lokal masyarakat Tawangmangu. Dukutan menjadi simbol kebersamaan dan ciri khas yang membedakan mereka dari komunitas lain, sehingga keberadaannya berperan penting dalam pelestarian warisan budaya. Dengan demikian, tradisi dukutan mengandung berbagai nilai penting sosial, spiritual, ekologis, dan kultural yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan. Temuan batu berilif di dekat Arca Durga diduga merupakan penggalan cerita Bubuksah Gagangaking. Bubuksah dan Gagangaking atau Bubhuksah, bela-belu yang dalam versi lisan Jawa modern, terkadang ditambah gelar Syekh Gagakaking, Dami Aking, adalah suatu cerita rakyat didaktis yang populer dari masa Majapahit dan hingga sekarang diwariskan turun-temurun, baik secara lisan maupun tertulis, pada helai lontar khususnya di Bali. Kisah ini diabadikan di beberapa candi dan potongan relief di Jawa Timur yang merupakan peninggalan Majapahit seperti Candi Penataran, Candi Gambar Wetan, dan Candi Surawana. Cerita Bubuksah dan Gagangaking dalam relief candi seringkali ditampilkan bersama-sama cerita Sri Tanjung. Cerita ini merupakan cerita didaktis keagamaan hasil pengembangan pujangga sastra Jawa asli. Isinya menceritakan bagaimana dua cara laku atau ritual ibadah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda diukur hasilnya. Kesetiaan akan tujuan dari laku tersebut yang akan dinilai, bukan dari cara lakunya itu sendiri. Karena diwariskan secara lisan turun-temurun, berbagai versi cerita ini muncul. Namun demikian, ada plot yang tetap dipertahankan.
Berikut disampaikan versi umum yang cukup dikenal. Ada dua orang bersaudara bernama Gagangaking merupakan sang kakak dan Bubuksah merupakan adiknya, yang karena sesuatu hal banyak versi mengenai hal ini. Kemudian belajar untuk menjadi pertapa dan mendapat perkenan dewa. Mereka belajar dari seorang guru, tetapi dalam pelaksanaan laku bertapanya menempuh dua jalan yang berbeda. Gagangaking membatasi makan dan minum serta kenikmatan duniawi sebagai laku prihatin untuk mencapai tingkat spiritual tertinggi. Akibatnya tubuhnya menjadi kurus kering. Itulah mengapa ia dijuluki Gagangaking, artinya tangkai kering. Sebaliknya, sang adik Bubuksah, yang artinya usus serakah, menempuh laku dengan menikmati segala hal yang duniawi, termasuk makan dan kesenangan, sebagai bentuk tantangan kepada tubuhnya sendiri sebagai bentuk pencapaian spiritual. Gagangaking sebagai kakak mencoba mengingatkan Bubuksah agar meninggalkan cara laku tersebut, yang dianggapnya membuat sang pelaku mudah tergelincir dalam kenikmatan duniawi. Bubuksah menolak peringatan tersebut. Akhirnya, kedua bersaudara tersebut terlibat dalam perdebatan. Menyaksikan perdebatan tersebut, sang Batara Guru menjadi prihatin. Untuk itu ia mengutus Dewa Kalawijaya untuk menguji keteguhan hati kedua pertapa tersebut. Dalam wujud harimau yang kelaparan, Kalawijaya mendatangi Gagangaking. Ia bermaksud untuk memangsa Gagangaking untuk menghilangkan laparnya. Gagangaking menolak maksud sang harimau dengan menyatakan bahwa ia terlalu kurus untuk dijadikan mangsa. Selanjutnya, sang harimau menemui Bubuksah dan menyatakan ingin memangsanya. Ternyata, Bubuksah menyediakan dirinya untuk dimangsa sang harimau karena menganggap itulah saatnya bagi dia untuk menuju tujuan lakunya. Menghadap dewa, sang harimau lalu menyatakan bahwa Bubuksah dinyatakan lulus ujian dan mempersilakannya naik ke punggungnya untuk kemudian diantarkan menuju tempat para orang suci. Namun sebelum berangkat, Bubuksah meminta sang harimau agar sang kakak, Gagangaking juga ikut serta dengannya. Dengan alasan ia pun juga telah melakukan laku tapa dengan tulus. Sang harimau menyetujui tapi dengan syarat Gagangaking tidak naik di punggungnya. Akhirnya Gagangaking ikut serta dengan berpegangan pada ekor sang harimau menuju ke tempat para orang suci. Di Kompleks Candi Penataran, kisah Bubuksah dan Gagangaking ditampilkan dalam 5 adegan pada panil di sisi timur batur kedua yang lebih besar, di antara 2 tiang naga, dibaca dari selatan ke utara, dari kiri ke kanan. Penggambaran dimulai dari pertemuan Gagangaking dan Bubuksah yang kemudian saling berdebat. Adegan paling khas dari kisah ini, yaitu Bubuksah menunggang harimau yang diikuti oleh Gagangaking yang berpegangan pada ekor harimau, ada pada adegan keempat. Adegan ini juga ditemukan di Candi Surawana. Dari temuan relief cerita Bubuksah Gagangaking ini, memperkuat bukti bahwa situs Candi Menggung adalah peninggalan era Kerajaan Majapahit. Kesimpulannya, situs Candi Menggung merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.